semua? Kamera? Aman ya? Dua, tiga ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto. Yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi. Yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB, sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih.
Oke, cepat ready semua. Kamera. Aman ya? Dua, tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih.
Aman ya? Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Oke, semua kamera. Aman ya? Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karungkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat
di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- Allah. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau Terkait terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? kalau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari.
berarti yang terakhir bisa diidentifikasi itu penambahan. Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Tiga. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang barunya kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. cukup ya. DNA Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejati. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, semakin baik. pasti nanti. Sama Pak Lagi di studio bisa supply ke studio Pak. Sekarang saya nyampaikan jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil
identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis katakan menggandeng ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? atau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria sudah 90%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi.
Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inavis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inavis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga segera. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, baik. pasti nanti. Itu sama Pak Wali di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang saya nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inavis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Inavis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama kita untuk
segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGI Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami
menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua
operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Nafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat
diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria sebagai 9%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya tadi yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Ya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Kapolri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karo Bukit,
Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya,
terkait dengan jenazah, seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya, seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng ya. Pak, itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari korban kesaksian sebagai 9%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Itu sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DTI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor BM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih.
3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Commander. Terima kasih.
semua? Kamera. Aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua? Kamera. Aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun,
yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinafis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng Bang ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih pada proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya
harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya, kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Pak Wali di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Dua tiga ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati
bagi rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Kapus Inafis. Tadi seperti Kapus Inafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi.
Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit
Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada
posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Nafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya ini pertanyaan yang meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada.
kita tidak menyimpulkan ya, kita belum menyimpulkan ya, kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan, menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria sebagai 9%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Ya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Tadi kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sudah Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan ada korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Valerie di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes
Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UGA Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka
ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis katakan menggandeng ya. Pak, itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari korban kesalahan sudah 90%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan sisanya dari 15 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inapis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa supply ke studio Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inapis,
Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DTI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Commander. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati GVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati GVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa
Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Atau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya dia akan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari.
Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi sidik jari 6. Diambil sidik jarinya, kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya tadi yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sudah Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Valerie di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari
hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatnya 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya
database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun Pak Karo izin Pak. cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejati. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan ada korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Nafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor BM 016 tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan
Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah
lagi yang telah teridentifikasi, di mana satu jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti- Allah. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses
penyelidikan, proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria sebagai 9%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya tidak. Ini kan perlu Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Nafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Valeri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media.
Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah
mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng Bang ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari korban kesaksian sebanyak 9%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi,
yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DTI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UGA Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis,
Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Selesai semua? Kamera? Aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi
berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Kapus Nafis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa.
Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi lagi dicari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, baik. pasti nanti. Sama apalagi Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Dua tiga ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012
teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh DJI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nabis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nabis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatnya yang sudah 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita
ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Nafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya, kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun Pak Karo izin Pak. cukup ya. Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejati. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dulu sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Nafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini.
jenazah dengan nomor PM 016 tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karubukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media
Sore mati. hasil identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh
Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya.
seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng, Bang, ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Ditunggu sama Polri, Pak. Di studio bisa supply ke studio, Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang
di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rumkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk mengingat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UJE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah gitu. Maksudnya apa ini? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa
dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng Bang ya. Pak, kalau soal saksi berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Sementara itu. Ada kendala masih pada proses identifikasi dari korban pesawat sebagai 9%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya, kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. 3 inilah kita bisa gunakan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama apalagi Pak di studio bisa langsung live ke mesinnya Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati
Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi,
Yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit
Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari
gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Bu DE Kementerian. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Kapus Nafis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih pada proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa. Iya, ya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9
tidak bisa diidentifikasi lagi, dicari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejati. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau bisa tanya sama Pak Karo. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Dua tiga ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi
sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Inapis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kalau kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatgas 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun
3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya, nggak bisa tes. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Ya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan ada korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, membaik. pasti nanti. Dulu sama Pak Lagi, Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang saya nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor BM
Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapusin Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media.
kami akan melaporkan hasil identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada
yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabid Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Budi Eka. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Maksudnya jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan
proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng Bang ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya tidak. Ini kan perlu. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasikan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan tanya Pak Karbin. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja. Jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang.
di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang
dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Ya. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih pada proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejati. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Ya. 23, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan
hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi
Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander,
Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu
tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Bu DE kemudian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinafis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya tadi Yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak.
cukup ya. Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sudah Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan ada korban sudah dia. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu,
RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari korban kesaksian sudah 90%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari.
Gini, maksudnya Pak Kapus Nafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya, kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Itu sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Nafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi
sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang
RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan
perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabid Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Budi Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis katakan menggandeng ya,
Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasikan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karudin, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja. Jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Yep. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya.
kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Inapis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Ya. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah pastilah, pasti nanti. Sama Polri di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Hauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DVI
kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UJE Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan
hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes
Oke, dari semua kamera. Aman ya? 2, 3 ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas.
maksudnya jasadnya rusak parah. Ya, Tingkat jasadnya rusak parah itu. maksudnya apa ini membuktikan Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar, misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Napis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari luka bakar sampai 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Sinapis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya.
mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, apa kalau nggak salah sudah bisa mengakui Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dituduh sama Polri, Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang saya nyampaikan, jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari
gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh DJI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah itu. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinafis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Secara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatnya 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya tidak. Ini akan perlu Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan. Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. Diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9
tidak bisa diidentifikasi lagi kecil dicari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama apalagi Pak di studio bisa supply ke mesinnya Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001
Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat
di Kampung Bendungan Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapusin Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh DJ Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami
menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabufit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nabis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nabis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nabis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sudah Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, baik. pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang
diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karogin, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh DJ Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya.
seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dulu sama apalagi Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DVI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi.
di mana satu jenazah teridentifikasi, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor BM 016 Rumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DVI Komander. Terima kasih. Jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. ya. Tingkat jasadnya rusak parah.
Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari luka bakar sampai 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Ya termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya.
Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau bisa tanya sama Pak Karubin. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Ditunggu sama Polri, Pak di studio bisa supply ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Hauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubin Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari
gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UJE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Maksudnya jasadnya rusak parah. ya. Tingkat jasadnya rusak parah gitu. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini Terbakarnya meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng Bang ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari luka bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, ya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9
tidak bisa diidentifikasi lagi kecil dicari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Tadi kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, baik. pasti nanti. Dulu sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001
Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat
di Kampung Bendungan Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami
himbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor BM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? atau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya tidak akan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dituduh sama Polri, di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Nafis. Ke semua jenazah yang ada yang
diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya.
seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis sudah katakan menggandeng, Bang, ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari luka bakar sampai 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Sinapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Itu sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Sinapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DVI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi.
di mana satu jenazah teridentifikasi, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh Ibu Dirjen Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati TVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan masih ada bekas yang jasadnya rusak parah, ya. tingkat jasadnya rusak parah.
Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang bakarnya, meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nabis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nabis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nabis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil ini ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nabis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Ya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya.
Mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri, Pak Studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Hauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk mengingat waktu kami persilakan Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari
gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa temukan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9
tidak bisa diidentifikasi lagi ciri jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini bisa tanya sama Pak Karo. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001
Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UJI Kementerian. Terima kasih. Oke, semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karubukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun,
yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Bu Eka Manager. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami
himbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Napis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis katakan menggandeng ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Ya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya. Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Pak Lagi, Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada
yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya.
seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Sinapis sudah katakan menggandeng, ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari Bapak Kasatria sudah 9%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisi gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Sinapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sendiri. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Itu sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. 23 ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Sinapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DVI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi.
di mana satu jenazah teridentifikasi, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Rungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati TVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah.
Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang bakarnya, meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng Bang ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? atau itu ya di Polda Metro dan Bares. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 yang silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasil penyidikan ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis tidak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya tidak. Ini kan perlu Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Ya termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya.
mungkin bisa tanya sama Pak Karudin, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dulu sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampe jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari
gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah. ya. Tingkat jasadnya rusak parah gitu. Maksudnya apa ini membuktikan Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Secara itu. Ada kendala nggak sih pada proses identifikasi dari Bapak Bakar Safir 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa gunakan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9
tidak bisa diidentifikasi lagi ciri-ciri, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karbit, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah ya. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang aja nyampaikan jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Commander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit atau Kapus Inafis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001
Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Terkait semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander, Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat
di Kampung Bendungan Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh Bu Direktur. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau
menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Kabit Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh UDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas Yang jasadnya rusak parah. ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang Terbakarnya meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau Terkait terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nabis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nabis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nabis sudah katakan menggandeng ya. Pak, Itu kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? atau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari narkoba pesatnya sekitar 9%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya tidak. Ini akan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Inafis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sudah. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan dari korban sudah dia. Oh iya siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang jangan nanti saya salah. Dari semua kamera aman ya? Cuma 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumukit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang
diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karukit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012 teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Hafiz dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas. Yang jasadnya rusak parah. Ya. Tingkat jasadnya rusak parah. Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya penyebab ini pertanyaan yang Mbak ini meninggalnya orang. Kalau Ya, jasad nanti, orang. nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait dengan jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian di situ ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi, tetapi proses penyelidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya.
seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Inapis sudah katakan menggandeng ya. Pak, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? Nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses kita berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala masih dalam proses identifikasi dari Abu Bakar Safir 99%. Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan dulu, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inapis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi ya punya database. Kalau tidak ya DNA kan perlu lama. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini, maksudnya Pak Kapus Inapis yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes. Nah, namun dari 6 ini hanya dari yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. Sisanya makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari. Maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi deh. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga sejari. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah bisa. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya. Mungkin bisa tanya sama Pak Karo, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini. Kalau ini kan ada korban sudah ya. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Sama apalagi di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang ya, jangan nanti saya salah. Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karumukit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inapis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DVI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi.
di mana satu jenazah teridentifikasi, nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Tumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh DA Kementerian. Terima kasih. Semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Kapus Inafis Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah
diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Rumpang RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh BDI Kementerian. Terima kasih. Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dari semua kamera aman ya? 2, 3 ya? 3, 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati TVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karungkit atau Kapus Inafis. Ke semua jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part, di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya, baru 14, dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media, untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Karungkit, Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati rekan-rekan media. Kami akan melaporkan hasil sertifikasi yang Izin, kita Jenderal. laksanakan pada hari ini. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006 RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Minggu tanggal 05 Maret 2023 pukul 16.00 WIB sejumlah 3 korban. Selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis dan nanti akan ditambahkan oleh UGE Kementerian. Terima kasih. Semua jadi sedikit menyulitkan penyelidikan. Masih ada bekas yang jasadnya rusak parah, ya. tingkat jasadnya rusak parah.
Maksudnya apa ini membuktikan? Maksudnya Penyebab ini pertanyaan yang kebakarnya, Mbak ini meninggalnya orang. kalau Ya, jasad nanti- orang. Nanti itu semuanya akan dirilis beliau saat nanti dari lapor dari dokter. Kalau terkait Terkait dengan dengan- jenazah ya, terkait dengan jenazah seperti disampaikan oleh Pak Kapus Nafis tadi, ada jenazah yang bisa atau masih bisa diidentifikasi melalui sidik jari, tapi ada yang tidak. Nah tentu ya, ketika tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari karena kondisi daripada sidik jari tersebut tidak bisa lagi, maka ada proses identifikasi lainnya seperti menggunakan gigi atau nanti yang terakhir adalah DNA. Ya insya Allah mudah-mudahan semua bisa dapat diidentifikasi semua. Kalau terkait dengan lokasinya nih Pak, kan dari kemarin tuh sempat juga beredar misalnya ada aroma bensin beberapa saat sebelum kebakaran, kemudian disusul ledakan yang dahsyat. Itu tuh dari situ apakah sudah ada kesimpulan sementara dari penyidik atau bagaimana? Belum ada. Kita tidak menyimpulkan ya. Kita belum menyimpulkan ya. Kita tidak melakukan asumsi. Tetapi proses penyidikan itu terus berjalan ya. Seperti Pak Kapus Nafis katakan tadi, penyelidikan dan penyidikan ini menggunakan scientific investigation. Jadi barang bukti yang ditemukan tentu akan dilakukan proses ya, seperti melalui laboratorium forensik, melalui laboratorium yang ada di Pusinapis. Tadi seperti Kapus Nafis katakan menggandeng ya. Pak, Itu, kalau soal saksi sudah berapa banyak sih Pak yang dipanggil dan diperiksa Pak? nah, kalau itu ya di Polda Metro dan Baris. Sekali lagi ya, proses tetap berjalan. Kita DVI melakukan identifikasi terhadap jenazah untuk diketahui, untuk diidentifikasi, dan untuk proses ya pengungkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini juga berjalan. Apakah ada kemiripan Pak dengan penyebab yang waktu tahun 2008 silam itu Pak? Dari situ. Itu asumsi kalau nanya begitu ya. Oke, nanti kita lihat hasil penyelidikan dan hasilnya ya. Sementara itu. Ada kendala nggak sih Pak dalam proses identifikasi dari luka bakar sampai 99%? Ya itu karena ya sesuai tadi disampaikan beliau, kalau kan kita yang tergantung kondisi jenazah ya. Kalau kondisinya bagus, golden time-nya itu mestinya dengan sidik jari kita sudah bisa mengidentifikasi. Nah kalau kondisinya sidik jarinya saja sudah rusak, pasti kan Inafis nggak bisa mengandalkan dari pemeriksaan dokter gigi. Kalaupun dia pernah memeriksakan gigi yang punya database, kalau tidak ya DNA kan perlu lapor. Tapi mayoritas jenazah yang ada di sini kondisinya gimana? Saya nggak mau menjelaskan itu. Yang jelas dari kemarin saya mengatakan ada dari sekian jenazah 6 yang bisa kita ambil sidik jarinya, dan 6 pun 3 yang bisa kita periksa. Ya artinya rekan-rekan Sisanya dari 15, 9 ya harus dilakukan identifikasi di luar sidik jari. Gini maksudnya Pak Kapus Nafis, yang bisa diidentifikasi dengan sidik jari 6. diambil sidik jarinya kita bisa tes ya. Nah, namun dari 6 ini hanya dari Hanya yang memiliki syarat untuk kita cocokkan hanya 3. Jadi 3 inilah kita bisa cocokkan. Iya, termasuk yang baru kan. sisanya, makanya 9 tidak bisa diidentifikasi dengan sidik jari, maka dia akan diidentifikasi dengan metode lain, yaitu menggunakan gigi maupun DNA. Pak Karo izin Pak. Cukup ya? DNA, Nanti kan kita update lagi besok. DNA insya Allah kalau keluarganya menyampaikan sampel DNA keluarga juga. Harus ada sampel. Jangan khawatir, insya Allah kita. Pak Karo, izin untuk Kapolda Jambi kondisinya gimana Pak? Semakin baik. Ya.
mungkin bisa tanya sama Pak Karubin, apa kalau nggak salah sudah bisa kembali Pak hari ini kembali. Kalau ini kan dari korban sudah diambil. Oh iya, siap. Yang jelas kondisi Pak Kapolda Jambi sudah Pastilah, pasti nanti. Dulu sama Polri Pak di studio bisa langsung live ke studio Pak. Sekarang saya nyampaikan jangan nanti saya salah. Cepat dari semua kamera. Aman ya? Dua tiga ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Karubin, Brigjen Dr. Haryanto, yang kami hormati Pak Kapus Inafis, Brigjen Masudi, yang kami hormati DVI Komander Brigjen Nyoman Edi, yang kami hormati Kombes Dr. Gigi Fauzi, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Pelumpang, di mana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi 2 jenazah. Hari ini ada tambahan 1 jenazah lagi yang telah teridentifikasi, di mana 1 jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karubin atau Kapus Inafis.